Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rosa Teja Buana SHMH, selaku dosen pengampu dari mata kuliah logika kelas D. Yang kami hormati rekan-rekan mahasiswa sekalian dari kelas D, dan yang saya banggakan rekan tim saya dari kelompok 1. Baik, kelompok 2. Baik, sebelum melangkah lebih jauh terhadap penjelasan yang akan kami jabarkan mengenai induksi dalam penerangan hukum, izinkan saya terlebih dahulu untuk dapat memperkenalkan rekan-rekan saya semua. Saya sendiri, nama saya Sakti Getar Manca Buana dengan nomor NPM 211-000146. Di sebelah saya terdapat rekan saya, terdapat Siti Saadah Fauzia dengan NPM 142. Di rekan sebelah kirinya terdapat Yolanda Fitria dengan NPM 170. Di sebelahnya terdapat Nengni dan Nurmala Sabila dengan NPM 157. Dan yang terakhir terdapat Muhammad Nabil Fadilah dengan NPM 155. Baik, untuk dapat mengefisiensikan waktu, izinkan kami untuk dapat memulai presentasi mengenai induksi dalam penerangan hukum. Dipersilakan rekan Nabil. Baik, selamat siang semuanya. Baik, di sini saya Nabil, NPM 155. Di sini saya akan menjelaskan tentang induksi dalam penerangan hukum dan bagaimana karakteristiknya. Saya di sini akan menjelaskan apa itu induksi dan macam-macamnya, dan karakteristiknya nanti akan disampaikan oleh rekan saya nanti. Induksi dalam penerangan hukum adalah kegiatan mencari dasar hukum yang terdapat dalam suatu peristiwa, baik yang merupakan perbuatan hukum, yaitu perjanjian, transaksi, ataupun perdagangan. Dan juga kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan kasus pelanggaran hukum baik perdata maupun pidana atau administratif yang terhubung dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Baik, selanjutnya dalam induksi penerangan hukum terbagi ada 5. Menurut Van der Velde, induksi penerangan hukum itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah identify the applicable resource of law, yaitu mengidentifikasi sumber hukum yang mungkin biasa berupa perundang-undangan atau putusan pengadilan. Yang kedua adalah analysis the resource of law, yaitu menganalisis sumber hukum tersebut untuk menerapkan aturan hukum atau kebijakan-kebijakan hukum yang untuk diterapkan di Indonesia atau di negaranya. Yang ketiga adalah synthesis the applicable rule of law to a coherent structure, yaitu mensintesiskan aturan hukum tersebut ke dalam struktur yang koheren, yakni struktur pengembangan aturan-aturan khusus di bawah aturan-aturan umumnya. Yang keempat adalah research the fact of law, yaitu menelaah fakta-fakta hukum yang ada. Dan selanjutnya apply the structure of law of the fact, yaitu menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk memastikan hak-hak dan kewajiban yang timbul dari fakta-fakta dengan menggunakan kebijakan-kebijakan hukum yang terletak dalam aturan-aturan hukum untuk memecahkan suatu persoalan yang ada dalam kehidupan kita terkait dengan hukum. Sekian yang bisa saya presentasikan. Selanjutnya dilanjut oleh rekan saya Yolanda. Oh, itu ada. Perkenalkan, nama saya Siti Saadah Fauzia, NPM 142. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik legal reasoning. Karakteristik legal reasoning dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu adanya practical wisdom, yang mana practical wisdom ini fokus pada suatu waktu tertentu dan pada keadaan tertentu. Karakteristik practical wisdom ini terbentuk dalam 2 komponen. Yang pertama yaitu komponen simpati dan yang kedua yaitu ketulusan. Karakteristik legal reasoning yang kedua yaitu adanya craft. Craft merupakan kemampuan atau kapasitas yang tinggi untuk membentuk atau menciptakan sesuatu. Karakteristik legal reasoning craft ini terbentuk hanya dalam 1 komponen,
yaitu intelektualitas. Dan yang ketiga adanya retorika. Retorika ini terbagi menjadi 3 tujuan. Yang pertama, tujuan inti, yang kedua tujuan internal, yang ketiga tujuan eksternal. Tujuan inti dari retorika ini adanya persuasi, yaitu kemampuan untuk menemukan sarana-sarana persuasi yang tersedia. Sedangkan tujuan yang kedua yaitu adanya tujuan eksternal. Tujuan eksternal ini untuk pencapaian dari tujuan utama yang tadi, yaitu untuk memenangkan atau berhasilnya membujuk audiens untuk mengikuti persuasi yang telah dibuat. Sedangkan yang ketiga adanya tujuan internal. Yang mana tujuan internal ini berkaitan dalam membentuk atau membuat persuasi tersebut untuk merangkai kata diambil dari sumber-sumber tertentu. Mungkin cukup sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Anda Fitria. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam berpikir dari induktif. Yang pertama ada generalisasi, yang kedua analogi, tiga kausalitas. Kalau generalisasi itu intinya peristiwa-peristiwa individual lalu disimpulkan menjadi umum. Jadi konsepnya itu khusus ke umum. Yang kedua ada analogi. Kalau analogi ini dari peristiwa lain yang sejenis kepada peristiwa lain yang sejenis juga, lalu diambil kesimpulan. Untuk yang terakhir itu ada kausalitas. Konsepnya itu sebab akibat. Jadi menarikan kesimpulan yang bertolak dari peristiwa yang dianggap sebagai sebab menuju pada akibat. Lalu dibuat kesimpulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sakti Gitar Bancabana. Baik, untuk selanjutnya pengertian induktif atau induksi. Jadi penalaran induktif merupakan suatu pola atau cara kerangka berpikir untuk menarik sebuah kesimpulan yang bersumber dari pengamatan terhadap yang bersifat umum atau universal. Penalaran induktif juga bertolak pada suatu kenyataan yang bersifat terbatas atau khusus. Jadi dari yang khusus atau bersifat terbatas itu diakhiri dengan pernyataan yang bersifat kompleks. Jadi ditarik dari awal yang khusus, bertolak dari yang khusus, dan diakhiri dengan pernyataan yang lebih bersifat kompleks. Dilanjutkan rekan saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya dan rumah saya Sabila dengan NPM 211000157. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian penalaran induksi terhadap hukum pidana. Nah, penerapan logika induktif dalam prakteknya, misalnya dari penanganan perkara di pidana gitu ya, dari sejak penyidikan, terus dari penuntutan peristiwa. Nah, itu pasti berawal dari proses berpikir induktif. Lalu kemudian dilakukan generalisasi. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama kumpulan fakta-fakta. Nah, jadi kita kumpulkan dulu fakta-fakta yang ada, lalu setelah itu kita lakukan identifikasi. Nah, lalu yang ketiga cari hubungan sebab akibatnya. Lalu yang terakhir pengambil kesimpulan secara umum. Nah, untuk lebih jelasnya, contohnya, Nabil. Nah, ini contoh fakta-faktanya ya. Mirna membunuh Sinta. Nah, lalu ada kesukaan bisa Sinta. Nah, hingga meninggal dunia. Jadi langsung ini tadi diidentifikasi gitu ya. Nah, ternyata ada sebab akibatnya. Nah, sebabnya itu adalah Mirna membunuh Sinta. Akibatnya Sinta meninggal. Nah, lalu umumnya Mirna membunuh Sinta dengan pisau di bagian perutnya sehingga meninggal dunia. Nah, ini merujuk pada pasal 338 KUHP. Jadi pada intinya mah ini tuh lebih ke pasal yang mana sih yang pas gitu atas fakta-fakta yang ada. Ternyata atas fakta yang adanya tuh ini tuh merujuk kepada pasal 338 KUHP gitu. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya. Sama Sakti. Yang terakhir adanya kesimpulan.
Kesimpulan yang pertama yaitu penalaran hukum atau bisa disebut dengan legal reasoning, merupakan suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum seperti perjanjian, transaksi, perdagangan, dan lain-lain, ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum seperti pidana, perdata, ataupun administratif, dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada. Kesimpulan yang kedua akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Sakti. Baik, untuk kesimpulan yang kedua terdapat menerapkan logika induktif dalam prakteknya penanganan perkara, misalnya pidana. Sejak penyelidikan, penuntutan peristiwa perkara di pengadilan, itu selalu berawal dari proses berpikir induktif yang kemudian dilakukan generalisasi. Hal ini sangat berguna pada profesi hakim karena dituntut untuk memiliki kemampuan intelektual, juga memiliki moral dan integritas yang tinggi, sehingga mampu memberikan rasa keadilan. Hal ini tersebut dapat diakomodir dengan mengaplikasikan penanganan induktif dalam penanganan hukum, agar mendasari dalam kerangka logika berpikir. Di sini saya akan menjelaskan dulu tentang itu kelebihan dari adanya penalaran induktif dalam penalaran hukum. Kelebihannya dari penalaran lainnya. Kalau penalaran induktif dan induksi dalam penalaran hukum itu poinnya fokus ke dalam bidang-bidang hukum, seperti menelaah tentang pasal-pasal, menelaah tentang peristiwa-peristiwa hukum yang ada di Indonesia, terus mengidentifikasi sistem pemidanaan di Indonesia, terus hukum-hukum lainnya, hukum perdata, administratif. Jadi pada poinnya kelebihannya itu lebih mengerucut ke bidang hukum tersebut. Jadi tidak ada campur tangan dari lainnya gitu. Andian untuk kelebihannya, untuk kekurangannya disampaikan oleh rekan saya. Untuk kekurangannya itu dari fakta-faktanya. Jadi fakta-faktanya tuh biasanya nggak lengkap. Jadi sehingga ya dalam kesimpulannya itu tidak valid gitu. Jadi bisa benar, bisa tidak. Karena kan induktif itu memiliki sifatnya tuh bisa benar, bisa tidak gitu. Jadi lebih ke kekurangannya itu lebih ke fakta-faktanya aja gitu. Mau di Menyambung tadi yang sudah dibicarakan oleh rekan saya Neng Nida, bahwa salah satunya Andian kekurangannya itu di kesimpulannya itu masih tidak bisa dianggap benar gitu, masih tidak valid karena dalam induksi ini kesimpulannya belum tersirat dalam premis-premisnya, sebab penalarannya bertolak dari proposisi partikular atau singular sebagai premis-premisnya, sehingga hubungan antara premis-premis dan kesimpulannya tidak bersifat konklusif, melainkan probabilitas. Jadi masih kemungkinan. Itu yang memungkinkan itu yang menyebabkan bahwa dari penanganan induktif ini masih memiliki kekurangan seperti itu. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menjawab pertanyaan yang sama Mas Alfian tadi. Contoh, apakah ada contoh dari KRAP itu? Nah, contohnya itu ada dalam bidang hukum itu kan pengertian KRAP itu kemampuan atau kapasitas yang tinggi untuk membuat atau menciptakan sesuatu. Nah, contohnya kalau dalam pembuatan perundang-undangan atau pembuatan peraturan yang ada di hierarki. Nah, yang itu yang mana peraturan-peraturan tersebut itu diambil dari materi-materi. Dimaksud materi-materi yang tersebut itu yang dimaksudnya itu meliputi sumber-sumber hukum, prinsip-prinsip, dan pemikiran-pemikiran dasar tentang hukum seperti dari pengertian-pengertian para ahli gitu. Hukum serta berbagai rangkaian peraturan dari pedomanan kayak gitu. Nah, berarti contohnya itu kayak pembuatan perundang-undangan atau hierarki yang berlaku di Indonesia saat ini. Aku mau jawab dari Hanina. Sebelumnya KRAP ini kan merupakan kemampuan atau kapasitas yang tinggi untuk membuat atau menciptakan sesuatu. Nah, misalnya tuh kayak reasoning dari substansi hukum yang ada untuk diterapkan terhadap putusan yang harus diambil atas suatu perkara yang terjadi. Nah, misalnya tuh ada putusan yang harus diambil oleh hakim dalam suatu perkara. Itu kan ada peraturan perundang-undangan ya, itu kan harus dibuat.
menciptakan. Nah, untuk pengimplementasiannya itu hakim karena dituntut memiliki kemampuan intelektual juga memiliki moral dan integrasi yang tinggi sehingga mampu memberikan nasihat keadilan. Yang hal tersebut dapat diakomodir dengan mengaplikasikan penawaran induktif dalam pelanggaran hukum agar mendasari dalam kerangka logika berpikir. Mungkin ada yang mau tambahin? Itu aja. Cukup jelas? Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.